Teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada video kali ini aku akan berbagi tentang bagaimana cara membuat survei online menggunakan Google Form. Yang pertama sekali, teman-teman pastikan kalian sudah memiliki kuesioner yang akan diisi ataupun di-entry ke dalam Google Form. Ya, aku akan menunjukkan kepada kalian contoh kuesioner yang sudah aku buatkan. Kalian bisa menyesuaikan dengan kuesioner yang kalian miliki. Di dalam kuesioner, pada intinya ada dua informasi utama yang dimuat. Yang pertama itu adalah identitas responden ataupun demografinya. Kemudian yang kedua ada sikap responden. Nah, ini perihal data yang ingin kita butuhkan atau yang ingin kita dapatkan dari topik penelitian yang ingin kita lakukan. Nah, kali ini aku mencoba buat kuesioner tentang etos kerja petani. Ini cukup kuesioner yang sederhana, teman-teman. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kuesioner yang kalian miliki. Kemudian, untuk yang kedua, kalian pastikan telah memiliki akun email atau Gmail ya. Di akun Gmail ini kalian login terlebih dahulu. Kemudian, untuk selanjutnya kalian bisa pilih di bagian kanan ini ada aplikasi Google, pilih, kemudian arahkan kursor ke bagian Google Formulir. Ya, kita buka. Seperti jendela yang kalian lihat ini, ada Google Formulir di sini. Ada beberapa formulir yang sudah pernah saya buatkan, tapi kalau teman-teman ingin buat yang baru, silahkan pilih formulir kosong. Kemudian akan muncul formulir bentuknya seperti ini. Sebelum kita mencoba membuat pertanyaannya, aku akan coba menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam Google Form ini. Yang pertama, teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu formulir ini namanya sebagai apa, ya. Misalnya sesuai dengan kuesioner kita tadi, ya, kita ingin membuat kuesioner tentang etos kerja petani, atau langsung saja kuesioner etos kerja petani. Kemudian di sini ada tema yang bisa kalian pilih ya. Di sini disediakan header ya. Headernya maksudnya ini, teman-teman, kalian bisa pilih jenis dari hurufnya, kemudian jenis dari huruf pertanyaan apa, kemudian teksnya apa, ya. Kalian juga bisa pilih warna apa. Misalnya kita pilih yang warna hijau, kemudian kalian juga bisa pilih headernya yang telah disediakan oleh Google sendiri. Kalian bisa pilih beberapa di sini. Misalnya kita pilih yang ini, kemudian sketsa yang ini. Ya, kita sisipkan, maka akan muncul nanti di bagian header di atas gambar seperti ini. Kalau kalian misalnya mau buat gambar sendiri, ya, atau upload sendiri, silahkan pilih di sini, kalian jelajah dan pilih nanti gambarnya. Ya, untuk selanjutnya ada jawaban. Ini merupakan tempat kita untuk melihat respon dari sampel penelitian atau responden yang sudah mengisi kuesioner kita. Jadi ini 0 jawaban. Kalau misalnya kalian memiliki 30 sampel penelitian, berarti untuk di sini bisa kita monitor berapa yang sudah mengisi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya kalian pilih link ini ya. Ini Excel online lah ya, spreadsheet ya. Kemudian kalian bisa lihat juga di bagian ini ada pratinjau. Teman-teman bisa pilih pratinjau sebelum mengirim kuesioner yang ingin kalian bagikan. Ya, kemudian ini bisa penyimpanan, teman-teman. Ya, penyimpanan dari Google Drive sendiri di mana kalian simpan, bisa klik nanti di sini. Kemudian semua perubahan yang ada nanti di sini akan otomatis ter
tersinkron dengan Google Drive itu sendiri. Ya, kita kembali ke pertanyaan. Yap. Nah, awalnya teman-teman kalau kita membuat kuesioner penelitian ada namanya judul kemudian kata pengantar. Anggaplah misalnya kalian sebagai peneliti membuat kata pengantar, melihat dan meminta untuk kuesioner ini diisi seperti itu. Jadi tergantung teman-teman mau mengisi apa, tapi biasanya kalau untuk kuesioner itu memuat beberapa topik tentang izin penelitiannya, kemudian tujuannya dan harapannya, serta mungkin ada komitmen ya untuk menjaga kerahasiaan data seperti itu. Nah, kita anggap itu bisa teman-teman lakukan sendiri, kemudian kita kembali ke kuesioner yang tadi. Nah, di sini identitas, teman-teman ada nama, umur, jenis kelamin, dan lain-lain, kita muat. Caranya adalah teman-teman pilih pertanyaan tanpa judul ini, ya. Kemudian pilih nama, ketikkan nama, kemudian di sisi kanan ini ada beberapa pilihan. Ya, nama itu pastinya jawaban singkat ya, tidak perlu membuat centang atau pilihan ganda di dalamnya, cukup nama. Kemudian kalau teman-teman kira-kira mengizinkan untuk membuat inisial, buat saja di sini inisial. Karena beberapa penelitian menjaga kerahasiaan nama dari responden cukup dengan membuat inisial ini. Kemudian pilih di bawah ini, ya wajib diisi, artinya tidak bisa dilangkahi oleh responden dalam pengisiannya, kalian bisa centang di sini. Nah, fitur yang sebelah kanan ada tambahkan pertanyaan, kemudian ada impor pertanyaan, kemudian ada tambahkan judul dan deskripsi, gambarnya juga bisa, kemudian video juga bisa, dan ini ada pembagian, misalnya bagian pertama untuk pertanyaan ini, bagian kedua, bagian ini, seperti itu. Nah, kita kembali ke kuesioner tadi. Pertanyaan kedua adalah umur. Teman-teman tinggal pilih sisi kanan atas, tanda plus ini, pilih umur, kemudian pilih di sini jawaban singkat juga, biasanya langsung diisi dalam tahun, atau kita buat di sini tahun, kemudian wajib isi agar menjaga kevalidan data kita. Kemudian lanjut ke pertanyaan kuesioner berikutnya adalah jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Kita ketikkan di pertanyaan jenis kelamin. Nah, di pilihan ini teman-teman bisa pilih yang menurut kalian paling mewakili teknik pemilihannya. Apakah pilihan ganda atau kotak centang ini ya. Kalau saya pilih misalnya kotak centang, kemudian di sini ketik aja laki-laki, kemudian untuk yang di bawahnya tambahkan perempuan. Nah, kemudian kalian bisa menambahkan pertanyaannya lagi dengan klik di kanan ini. Pertanyaan di kuesioner tadi adalah suku bangsa. Suku bangsa. Kemudian pilih di sini centang juga. Kita coba lihat kuesioner. Batak, Pak, Karo, Nias. Batak, Pak. Kemudian Karo, Nias, Jawa. Nah, di sini kalian misalnya menemukan responden di luar dari suku bangsa ini, ya maka bisa kalian tambahkan di sini lainnya. Nanti di pengkodian data atau saat membersihkan data kalian bisa langsung melihat yang lainnya ini sebagai apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini ada agama, ya, agama responden. Ini kita buat centang juga. Islam misalnya, Protestan, kemudian Katolik, atau ini bisa kita ubah ke Kristen biar lebih
sesuai. Kemudian pilih di sini Buddha, misalnya Hindu, kemudian Konghucu. Ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ya, ini merupakan identitas responden kita. Pekerjaan utama. Ada petani sawah, petani lahan kering, ya. Pekerjaan utama. Nah, ini bisa kita pilih kotak centang, kemudian pilih di sini petani lahan basah, ya, petani lahan kering, kemudian yang ketiga pekebun, kemudian yang keempat adalah peternak. Ini contoh. Jadi kalau teman-teman mau memperkuat tujuan dari pertanyaan ini bisa dituliskan di sini pekerjaan yang paling utama dan sumber pendapatan. Maka si responden bisa milih satu dari beberapa ini. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat kuesionernya, pendidikan terakhir yang selesai. Pendidikan terakhir, atau mungkin sampai di sini aja sudah cukup. Kemudian di sini tidak sekolah, misalnya SD, SMP, lanjut SMA sederajat, kemudian S1 ataupun perguruan tinggi. Ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini bisa kita pilih dengan pilihan ganda, ya, karena cukup dengan satu saja nanti yang akan dipilih oleh responden kita. Ya, ini untuk identitas responden sudah selesai. Kita coba untuk membuat pertanyaan untuk bagian sikap responden. Yang pertama sekali, teman-teman, petunjuk pengisian ini harus kita muatkan juga ke dalam Google formulirnya, ya, dengan cara cukup kopikan saja, kemudian pertanyaannya buat seperti ini, ya. Atau di sini juga bisa, teman-teman bisa tambahkan judul. Iya, sorry. Sebelum ke sini kita bisa buat tambahkan judul. Tambah, kemudian di sini tambahkan judul dan deskripsi. Pertanyaan di sini, petunjuk pengisian, pilihlah tanggapan Anda terhadap pernyataan berikut. Ya, opsi pertama ini kita buat pilihan ganda, ya. Kemudian di sini kita lanjutkan ke pernyataannya. Misalnya nomor 1, teman-teman bisa buat setiap hari saya selalu membuat rencana kerja. Ini contoh pertanyaannya. Oke. Kemudian opsinya, karena di sini sudah diperlihatkan, 1 adalah sangat tidak setuju, 2 sangat tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jadi cukup sebenarnya teman-teman kita pilih opsi 1 adalah 1, kemudian lanjut 2, kemudian 3, lanjut 4, lanjut 5. Jadi nanti responden kita tinggal pilih berdasarkan petunjuk pengisian ini. Kemudian ini wajib diisi saja, ya, agar tidak terlewatkan oleh responden kita. Karena nanti kalau ada yang terlewatkan ketika tidak dicentang wajib isi ini, maka ketika mengirim dia tidak akan terdeteksi, teman-teman. Oke, next ke pertanyaan kedua yang terakhir. Ini saya melakukan evaluasi terhadap hasil panen. Ini contoh. Ini pertanyaan yang terakhir tadi, kita muat seperti yang di atasnya. Kemudian kita klik yang wajib diisi ini agar nanti data kita valid, tidak ada yang terlewatkan oleh responden. Kemudian untuk melihat pratinjaunya, ya teman-teman bisa klik di pratinjau ini. Kita hapus.
maka akan muncul di bagian berikutnya pertanyaan tentang kuesioner respon ataupun sikap dari responden kita. Demikian caranya teman-teman, semoga informasi ini bisa membantu. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.